Subdit Tipikor Ditreskrimum Polda Jambi Kamis siang merilis 2 kasus korupsi yang tengah mereka tangani dengan barang bukti uang sita sebanyak 6,5 miliar rupiah lebih. Uang yang berhasil disita ini berasal dari pemulihan aset 2 kasus yang tengah ditangani, yakni kasus dugaan korupsi pada pekerjaan upgrade stasiun Pandu Pelindo 2 yang berada di Desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan pembangunan jembatan Moro Mensau di Kabupaten Serolangun, Jambi. Kasubdit 3 Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Ade Dirban menjelaskan, untuk kasus korupsi di Pelindo 2, kasusnya berawal pada tahun 2018 ketika PT Pelindo 2 menganggarkan anggaran investasi multi-years untuk membangun stasiun Pandu. Proses tender dimulai dari 3 Desember 2019 hingga 31 Januari 2020 dengan pemenangnya itu PT WBP. Akan tetapi pada 11 Agustus 2020 kontraktor mengalihkan sebuah pekerjaan ke pihak lain dan pada 11 Juni 2021 PT Pelindo 2 memutus kontrak kerja dengan PT WBP dengan pengerjaan fisik baru 91%. Dan PT Pelindo 2 membayar pekerjaan PT WBP itu sebesar 10,9 miliar. Setelah dilakukan joint investigasi bersama Polres Tanjung Jabung Timur, kong kali kong ini berhasil diungkap dengan bukti laporan pekerjaan yang direkayasa. Proses adendum tidak sesuai ketentuan dan proses tender yang sudah diatur dan menimbulkan kerugian negara sebesar 3,9 miliar rupiah. Pihak kepolisian kemudian meminta keterangan ahli dari ITB dan didapati adanya bangunan yang kekurangan volume. Melihat itu, BPKP Perwakilan Jambi melakukan audit dan hasilnya ditemukan kerugian negara 3,9 miliar rupiah. Sementara pemulihan aset yang berhasil disita sebanyak 3,4 miliar rupiah. Saat ini tim penyidik menetapkan 5 tersangka yang berinisial ST, JMPT Pelindo 2 Cabang Pelabuhan Jambi 2019-2021, kemudian CRA JMPT Pelindo 2 Cabang Pelabuhan Jambi 2021-2023, AR Deputi JM Operasi dan Teknik Pelindo 2 Cabang Pelabuhan Jambi 2020-2023, YL Dirut PT WBP, dan MIH Konsultan Pengawas. Kami bersama Polres Tanjung Timur, kebetulan Kasat Reskrim, kami Tipikor juga hadir, melakukan penyelidikan terhadap upgrade stasiun Pandu yang ada di wilayah Teluk Majelis. Di situ terjadinya adanya perbuatan melawan hukum, yang mana tender memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga WBF yang dari Lampung sebagai pemenang daripada kegiatan tersebut. Kemudian progres direkayasa. Kemudian adanya pengalihan kepada pihak lain. Dari situ kami juga menggunakan ahli dari ITB. Di situ terjadinya ketidakberfungsian set filenya sebagai penunjang daripada tebing tersebut. Kemudian adanya di sini kekurangan volume. Kemudian juga ada hal-hal yang lainnya, sehingga ITB merekomendasikan hasil daripada penelitian dan dihitung oleh BPKP yang ada di Provinsi Jambi, BPKP Perwakilan, ditemukan adanya suatu kerugian negara, yaitu tadi disampaikan 3 miliar 924. Sementara itu, untuk kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Moro Mensau di Kecamatan Limun, Kabupaten Serolangun, Jambi, dengan nilai kontrak sebesar 13,5 miliar rupiah, tim penyidik menemukan adanya pemalsuan dokumen, pengalihan pekerjaan pada pihak lain, dan mengerjakan kekuatan beton tidak dengan menggunakan pengolahan batching plant atau ready mix, namun mengerjakannya dengan cara pengolahan manual atau side mix sehingga kualitas mutu beton berkurang. Setelah dilakukan uji kekuatan beton yang terpasang di jembatan, kualitas mutu beton lebih rendah dari beton yang dipersyaratkan.
Setelah dilakukan audit oleh tim auditor Inspektorat Provinsi Jambi, terdapat kelebihan bayar sebesar 3,1 miliar rupiah lebih. Pembuatan jembatan yang nilainya 13 miliar 523 juta sekian. Kemudian kami juga melakukan penyelidikan di mana permasalahan yang terjadi ini adalah satu, terkait dengan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, yang seharusnya menggunakan ready-mix, batching plan ini menggunakan set mix ya, manual. Sehingga pada saat ahli melakukan di lapangan, di sini ditemukan adanya mutu beton yang tidak sesuai dengan spek yang sudah dipersyaratkan. Sehingga hasil audit dari Inspektorat Provinsi Jambi ditemukan adanya kerugian negara 3 miliar 194 juta sekian. Dan ini kasus jembatan sedang dalam proses penyelidikan kami. Kemudian kami telah melakukan penyitaan dalam bentuk uang, aset recovery, dan ini sebagai bukti kami nanti dalam proses selanjutnya. Sementara itu, PLH Diskrimsus Polda Jambi, AKBP Selamat Widodo mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Dan saat ini, kelima tersangka dalam kasus korupsi Pelindo II Jambi telah ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga mereka terancam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jungto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV.